Halo sobat-sobat sepengangguran sekalian, gimana kabar kalian? Mencir taman? Stok Indomie masih ada? Rokok teman lu udah habis? Selamat datang di channel YouTube saya, Tot, atau bisa dibaca dengan Ngen. Di kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita dari film I Saw the Devil yang rilis pada tahun 2010. Film bergenre thriller dari Korea Selatan yang disutradarai oleh Kim Ji Woon. Film ini menceritakan tentang pembunuhan seorang wanita hamil yang merupakan istri dari seorang agen rahasia. Dan si agen rahasia berencana untuk balas dendam terhadap orang yang membunuh istrinya tersebut. Sebelum nonton, jangan lupa siapkan tisu magic, pasang tip yang putus sebelah, rekatkan ikat pinggang, dan intro dulu. Di scene awal diperlihatkan seorang gadis cantik yang dulunya merupakan gebetan saya sedang berada dalam mobil untuk menunggu mobil derek dikarenakan ban mobilnya bocor. Kita sebut saja wanita ini Sheila. Sheila terlihat sedang menelpon suaminya untuk menjelaskan peristiwa tersebut. Kita sebut saja dia Robbie. Tiba-tiba, pria misterius datang untuk menawarkan bantuan. Sheila pun menjelaskan kalau ia baik-baik saja dan tidak memerlukan bantuan. Tetapi, pria tersebut tetap memeriksa mobil tersebut. Sheila pun menjelaskan kepada suaminya terkait pria misterius tersebut, dan suaminya menyuruh Sheila agar tetap menunggu dalam mobil dan menunggu mobil derek yang sedang OTW. Setelah mengecek keadaan mobil Sheila, pria tersebut menawarkan lagi bantuan untuk kedua kalinya dan kembali ke mobil yang merupakan mobil bus sekolah. Dan terlihat pria tersebut tak kunjung pergi. Sheila pun heran dan penasaran kenapa pria tersebut tak kunjung pergi. Dan tiba-tiba, secara mengagetkan, pria tersebut memukul kaca mobil Sheila dan masuk ke dalam mobil kemudian membunuh Sheila. Anjir lah, gak tega gue liat gebetan gue di. Dari sini kita tahu pria tersebut merupakan psikopat. Kita sebut saja psikopat ini dengan nama Ngatno. Beberapa jam kemudian diperlihatkan jasad Sheila yang terbungkus plastik bening dan full filmnya kita bisa saksikan tubuh Sheila yang tidak menggunakan sehelai benang pun. Anjir mulus banget bangsat. Dan faktanya Sheila ternyata belum mati dan ia pun tersadar. Tangan Sheila pun diikat menggunakan rantai. Di sini, Sheila memohon untuk tidak dibunuh dikarenakan ia sedang mengandung anak dari saya sendiri. Tapi tanpa rasa kasihan dan tanpa basa-basi, Ngatno pun langsung memenggal kepala Sheila. Anjir nih Ngatno, padahal tuh cewek cantik banget anjir. Lu apain dulu kek, jangan main bunuh-bunuh aja. Setelah itu Ngatno memotong semua bagian tubuhnya. Dan terlihat cincin Sheila terjatuh ke sebuah sologan. Kemudian scan berganti ke seekor anak manusia yang sedang menemukan kantong plastik hitam yang dimana plastik tersebut berisi dalam telinga manusia. Kemudian bocil tersebut melaporkan ke ayahnya. Di malam hari polisi sedang menyisir daerah tersebut berharap mendapatkan bagian tubuh lain. Tak lama kemudian polisi pun mendapatkan potongan kepala Sheila dan mengamankan kepala tersebut untuk diberikan ke tim forensik. Karena terburu-buru, tim forensik tak sengaja menyatukan kepala tersebut dan kepala tersebut jatuh tepat di depan mata kepala suami Sheila. Suaminya pun sangat terpukul dan terlihat meneteskan air mata. Ku menangis. Pagi harinya, terlihat ayah Sheila duduk santai di sebuah taman yang sedang memikirkan, kenapa ya sampai sekarang saya jomblo? Lalu Robbie pun datang dan menghampiri ayah Sheila, kemudian mengajaknya bermain gaplek. Di sini kita diberitahu kalau dulunya ayah Sheila merupakan seorang ketua badan penyelidik di kepolisian, tapi kini telah pensiun karena ia ingin menjadi kakek-kakek biasa saja. Robbie pun meminta cuti kepada bosnya selama 2 minggu untuk cari istri baru. Lalu Robbie nampak ngobrol dengan teman SMP-nya sewaktu masih kuliah dulu, kemudian Robbie diberikan GPS sekaligus mikrofon yang berbentuk kapsul. Nanti kalian bakal tahu untuk apa kapsul tersebut. Tak lama kemudian, Robbie pun ke rumah ayah Sheila untuk mencari berkas catatan kriminal yang mungkin salah satu dari mereka merupakan pembunuh tersebut. Setelah mendapatkan berkas tersebut, Robbie pun mendatangi salah satu kediaman dari kriminal tersebut. Dan terlihat tersangka sedang menonton video perang-perangan dan melakukan aksi yang biasa kalian lakukan juga di saat rumah kalian sepi. Robbie pun mencabut colokan tersebut dan mencekik leher tersangka menggunakan kabel tersebut. Kemudian Robbie menanyakan apakah kau pelaku pembunuhan Sheila? Lalu tersangka pun mengelak. Untuk memberi pelajaran, Robbie pun memukul Johnny tersangka menggunakan sebuah palu yang dulunya digunakan oleh Thors waktu syuting MasterChef Indonesia. Maaf. Lanjut dengan tersangka kedua, terlihat ia sedang mengendari motor.
Robby pun menabrak motor tersebut dan tersangka pun terjatuh lalu dihajar oleh Robby. Ternyata bukan ia pelakunya. Lanjut. Scene berganti kepada seorang gadis yang tengah menunggu sebuah bus namun tak kunjung datang. Tiba-tiba, Ngatno pun datang dan menawarkan bantuan untuk mengantarkannya. Awalnya si gadis menolak, tapi setelah Ngatno mengeluarkan jurus rayuan jamet Indahoy, akhirnya gadis tersebut bersedia untuk mantap-mantap. Akhirnya gadis tersebut terima tawaran Ngatno. Dalam perjalanan, Ngatno pun melancarkan aksi psikotesnya, sampai wanita tersebut pingsan dan saat sampai di rumah Ngatno pun memanggalnya. Setelah itu Ngatno menyanyikan sebuah lagu dari Iwan Fals. Pagi harinya, Robby mendatangi kediaman orang tua Ngatno untuk mendapatkan informasi tentang Ngatno. Setelah Robby mendapatkan informasi kediaman Ngatno dari anaknya Ngatno yang bernama Casillas, Robby pun tancap gas menuju ke kediaman Ngatno. Terlihat, rumah tersebut sangat suram dan jauh dari penduduk bumi. Robby pun mengacak-ngacak isi kamar dan mendapatkan sebuah berat tas dan perlengkapan wanita yang Ngatno koleksi. Lalu Robby berjalan ke sebuah ruangan yang dimana ruangan tersebut merupakan tempat eksekusi korban-korban Ngatno. Saat melihat ke arah sologan, Robby pun menemukan sebuah cincin yang ternyata cincin tersebut merupakan cincin dari istrinya. Yang Robby sesali, ternyata cincin tersebut belum lunas. Scene berganti kepada Ngatno yang tengah menjemput anak sekolah menggunakan bus andalannya. Di tengah perjalanan terlihat hari sudah sore dan nampak seorang gadis tertidur pulas. Kemudian gadis tersebut dibawa ke sebuah rumah perkebunan. Di dalam rumah perkebunan, gadis tersebut dalam keadaan terikat dan Ngatno pun terlihat sakne. Ngatno pun ingin melakukan adegan pengencerotan, tetapi tiba-tiba Robby memanggil Ngatno. Ngatno pun seketika terdiam dan mencari sumber suara tersebut. Ketika Ngatno bertemu dengan Robby, Ngatno pun langsung melancarkan serangan menggunakan sabit. Robby ingin mengakhirinya dengan menggunakan sebuah batu, tetapi Robby mengurungkan niatnya dan hanya mematahkan tangan Ngatno. Saat Ngatno tak sadarkan diri, Robby pun memasukkan sebuah GPS ke dalam tubuh Ngatno yang bertujuan untuk memantau setiap gerak-gerik Ngatno. Tak lupa, Robby memberi Ngatno uang untuk berobat dan untuk BOCW. Setelah tersadar, Ngatno menumpangi sebuah fake taksi yang dimana ternyata supir dan penumpang fake taksi tersebut merupakan psikopat dan berniat membunuh Ngatno. Akan tetapi mereka lah yang koit. Ngatno lawan. Di pagi hari, Ngatno berniat memasuki sebuah klinik untuk mengobati lukanya. Di dalam klinik tersebut terdapat perawat cantik yang masih muda. Setelah membayar tagihan, Ngatno pun keluar. Lalu perawat tersebut memasuki sebuah ruangan yang ternyata di dalam ruangan tersebut sudah ada Ngatno yang menunggu. Karena semalam aksi pengencerotannya gagal, akhirnya Ngatno berniat melakukannya dengan perawat itu. Si perawat pun nampak ketakutan dan meminta pengampunan. Ngatno pun mengancam dan melemparkan sesuatu ke perawat tersebut. Perawat itu pun mengikuti perkataan Ngatno. Dan saat si perawat mengisap pisangnya Ngatno yang ukurannya tidak seberapa itu, tiba-tiba Robby datang dan menghajar Ngatno. Lalu saat Ngatno tersungkur, Robby pun memutuskan urat tumit kaki Ngatno. Pas! Scene berganti di malam hari. Ngatno berniat menodong semua mobil, dan ternyata mobil tersebut berisikan tentara. Ngatno pun mengurungkan niatnya. Lalu Ngatno berjalan ke sebuah rumah yang merupakan rumah teman lamanya. Dan ternyata teman Ngatno tersebut juga merupakan psikotes. Kita sebut saja beliau Sumanto. Sumanto memiliki satu orang istri. Diperlihatkan Sumanto tengah memakan daging manusia. Mereka pun berbincang-bincang. Saat Sumanto ingin mempersiapkan hidangan untuk besok pagi, ternyata stoknya sudah habis. Lalu Sumanto mengambil seorang wanita yang telah dieskap. Sumanto membawanya ke dapur untuk dieksekusi. Di sini Ngatno mulai mengingat, kira-kira wanita mana yang ia bunuh sehingga tercipta monster seperti itu. Tak lama Robby datang dan menyelinap ke dalam rumah tersebut. Kemudian menggagalkan eksekusi tersebut.
Mereka pun bertarung. Dan saat Robi ingin mengeksekusi Sumanto, tiba-tiba Ngatno datang dan menembak Robi. Karena sebelumnya Ngatno belum pernah bermain game Free Fire 8-bit auto aim, akhirnya tembakan tersebut meleset. Di sini terjadi aksi kejar-kejaran. Dan akhirnya Robi mengalahkan mereka. Pagi harinya, tim polisi mendatangi TKP untuk menyelidiki dan mengobati Sumanto dan istrinya. Robi kembali bertemu dengan bawahannya yang berada di rumah sakit. Dan bawahannya menanyakan tentang kapsul GPS tersebut, apakah bekerja dengan baik atau tidak. Ngatno pun mendengar percakapan tersebut. Tak lama, Ngatno yang berada di gorong-gorong terbangun, dan ia terlihat senang karena ia sudah mengetahui siapa Robi sebenarnya, dan sudah mengetahui kalau di dalam tubuhnya terdapat kapsul GPS. Ia pun memprovokasi Robi dengan menceritakan kronologis pembunuhan Sheila, di mana Sheila meminta pengampunan karena ia tengah hamil. Dan Robi pun kaget dan syok mendengar hal tersebut. Robi yang dalam keadaan panik pun segera bergegas ke lokasi Ngatno. Kemudian Ngatno memasuki sebuah apotek untuk mencari obat agar dapat membuat ia mencret-mencret. Saat Robi sampai ke apotek tersebut, yang terlihat hanyalah kakek-kakek yang sekarat. Ngatno pun berhasil mengeluarkan kapsul tersebut. Lalu Ngatno memasukkan kapsul tersebut ke tubuh orang lain. Robi pun sangat panik karena tidak dapat menemukan Ngatno. Kemudian Robi ke rumah sakit untuk bertemu Sumanto, lalu menanyakan keberadaan Ngatno. Di sini Sumanto menjelaskan bahwa Ngatno akan membalaskan dendam terhadap keluarganya, lalu menyerahkan diri ke polisi. Kemudian Sumanto ngak terbahak-bahak. Robi pun emosi melihatnya dan membuat Sumanto tersenyum untuk selama-lamanya. Kemudian Robi menelpon mertuanya, namun tak kunjung diangkat karena di sana sudah ada Ngatno yang berpura-pura sebagai kang antar paket dan mengetuk pagar rumah tersebut. Karena teleponnya tak kunjung diangkat, Robi pun menelpon teman mertuanya yang juga merupakan bagian dari kepolisian. Tak lama kemudian, terlihat mertua Robi telah sekarat. Lalu datanglah adik Sheila melihat keadaan rumah yang berantakan, dan ia pun mulai curiga. Lalu memanggil ayahnya, namun tak mendapatkan respon. Tiba-tiba, Robi pun datang ke rumah mertuanya, dan sudah terlihat banyak garis polisi. Robi menghajar semua aparat, lalu masuk ke rumah tersebut. Ketika teman ayahnya Sheila melihat Robi, ia pun langsung menyentuh pipi Robi dengan kecepatan yang tidak wajar. Dan betapa kagetnya dia melihat mertuanya sudah babak belur. Dan adik Sheila dibawa oleh Ngatno. Ngatno pun menelpon teman mertua Robi yang bertujuan untuk menyerahkan diri ke kepolisian, dan Ngatno meminta untuk menyambungkan telepon tersebut ke Robi. Ngatno pun memprovokasi kembali dan memberitahu ke Robi kalau adik Sheila sudah dibunuh, tapi sebelum ia membunuhnya, ia melakukan pengencerotan dan ia curhat di dalam. Terlihat Ngatno berada di tengah jalan untuk menyerahkan diri. Polisi pun sudah bersiap untuk menyergap. Namun Robi dengan skill mengemudi yang ia pelajari saat casting film Fast and Furious 7, tiba-tiba datang menggunakan mobil yang pintunya sudah terlepas. Robi pun menancap gas mobilnya ke arah Ngatno dan berhasil mendapatkan Ngatno. Ngatno pun disekap di tempat ia mengeksekusi korban-korbannya terdahulu. Di sini Robi memberi pertanyaan ke Ngatno. Ngatno pun menjawab. Robi yang sedang menghisap rokok surya pun emosi dan mematikan rokoknya tepat di pupil mata Ngatno. Robi pun makin emosi karena faktanya rokok yang ia isap ternyata rokok Magnum biru. Ngatno makin ngelunjak dan mengatakan kalau ia tak punya rasa takut, apalagi rasa penyesalan terhadap apa yang sudah ia perbuat. Karena terlalu banyak bacot, Robi pun mengambil sebuah obeng yang dulu ia gunakan sewaktu membor up motor Beatnya, lalu menancapkan ke mulut Ngatno. Kemudian Robi memasangkan sebuah tali yang terhubung dengan mulut Ngatno ke pemanggal kepala yang biasanya Ngatno gunakan untuk mengeksekusi para korbannya.
Jika tali yang digigit Ngatno terlepas, maka pemenggal langsung menghantam lehernya. Dan tali tersebut diikat ke sebuah pintu. Apabila pintu tersebut terbuka, maka otomatis tali yang digigit Ngatno akan terlepas atau tertarik dan pemenggal kepala pun juga ikut menghantam leher imutnya Ngatno. Kemudian Robby membuka aplikasi micet untuk mencari pacar baru. Tak lama setelah Robby meninggalkan rumah tersebut, anak beserta orang tua Ngatno datang ke rumah tersebut. Dan tak lupa Robby meletakkan kapsul mikrofon untuk memonitori setiap bacotan Ngatno. Saat anak dan orang tua Ngatno memasuki rumah tersebut, mereka sempat memanggil Ngatno namun tak ada respon. Mereka ingin membuka paksa pintu tersebut karena mereka mendengar ada suara seseorang di dalam rumah. Ngatno berusaha mengatakan jangan membuka pintunya, namun mereka tak mendengar suara Ngatno. Lalu saat pintu terbuka, kepala Ngatno terpisah dari tempat yang semestinya. Terlihat anak dan orang tua Ngatno menginstastory kejadian tersebut. Dan nampak Robby tengah mendengar kejadian tersebut lalu membuang headsetnya. Film pun selesai. Di scene akhir terlihat Robby yang sedang menangis dikarenakan rokok yang ia isap ternyata merupakan rokok terakhirnya. Dan saat ia membuka aplikasi micet, ternyata kuotanya habis. Blok! Pesan yang bisa kita petik dari film ini adalah balas dendam bukan merupakan hal yang terbaik. Dan kalau kalian ingin melakukan pengencerotan, ya modal dikit. Terima kasih karena telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Ngatno pamit undur diri. Upil Tapir Timur Leste.